Kiko. Ingat nggak malam ini ada apa? Hah? Ada apa? Malam ini malam tahun baru. Artinya kita Kita harus main pesta. kembang api. Makan. Atau baca buku bersama. Beruntunglah kalian. Kalian, aku undang ke pesta tahun baru di rumah. Ingat pesta Karkus tahun lalu? Kami semua udah diundang ke pesta Kiko. Aku kan nggak. Maaf ya, Karkus. Oh, begitu. Artinya kalian tidak butuh undangan ini. Ayo, sebarkan kabar baik ini. Hah? Pesta Karkus. Datang ya. Oh, terima kasih. Kita harus pergi, saya. Kau juga harus datang. Oh tidak. Datang ya ke pestaku. Kamu juga. Nih, kamu juga. Wow, apa ini? Kau juga diundang ke pestaku. Hah. Wow, pasti keren. Ya. Oh, yo. Aku tahu kita semua nggak mau ke pestanya Karkus. Tapi aku nggak bisa ngadain pesta. Aku nggak bisa nolong. Ayo dong Kiko, cuma kau yang bisa Iya, menolong. tolong kami. Hah? Wah, aku lagi beruntung nih. Hah? Mau ya jadi tuan rumah? Berapa kali harus aku bilang? Aku nggak tahu caranya ngadain pesta. Lola. Saksikan Kiko di RCTI dan MNC TV. Sebelum aku melangkah, ingat akan ketulusan cinta. Semua tanpa pamrih dilakukan oleh Satya. Ya mungkin saja, meskipun cukup aneh sih. Setelah 12 tahun terakhir, ternyata Satrialah yang terpilih. Kalian bisa ngomong sama burung-burung ini? Mereka bukan burung, mereka adalah penjaga Matrix. Maaf, Matrix apa sih? Nggak apa-apa, Faye. Nanti juga terbiasa. Gimana? Nemuin sesuatu, Ayah? Maksudku, Profesor. Semua kejadian hari ini ada hubungannya dengan praktek transfer jiwa yang dilakukan padamu kemarin di bumi, Satria. Transfer jiwa? Kayak masukin jiwa orang lain ke badan itu. Tapi mustahil. Aku masih nggak ngerti. Bisa pakai bahasa manusia aja nggak sih? Mestinya dua jiwa tidak untuk ditakdirkan dalam satu tubuh. Itu menentang alam. Pemilik tubuh tidak akan bisa bertahan dan mati. Itulah sebabnya praktek ini dilarang keras, Satria. Profesor, maksudmu aku bisa... Satria bisa mati. Profesor bercanda kan? Iya kan? Enggak. Aku nggak mau mati muda. Masih banyak banget yang mau aku lakuin. Matrix adalah satu-satunya harapan. Ingat, Matrix itu aktif saat proses transfer jiwa selesai dilakukan. Mungkin gara-gara jiwa yang satunya itu yang membuat Satria bisa berubah menjadi Bima.
Ya, itu benar. Aku jadi teringat tentang legenda kuno bangsa Aster. Legenda bangsa Aster? Iya, legenda itu bicara tentang hari akhir. Keseimbangan semesta berada dalam perlindungan pusaka sakti. Adalah tugas kesatria Raja Wali dengan pedang agung untuk menjaganya dari ancaman Titan. Kedua pihak berperang tanpa henti sampai titik darah penghabisan. Hingga akhirnya mereka musnah. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Bersamaan dengan berakhirnya perang itu, pusaka sakti juga ikut menghilang tanpa jejak. Namun, dari ketiadaan, Titan terlahir kembali dan melanjutkan misinya untuk menemukan pusaka sakti dan bertekad merusak keseimbangan semesta selamanya. Kini, kesatria Raja Wali harus dibebaskan dari penjara karena dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Sebagai ilmuwan, aku menganggap itu hanyalah mitos. Tapi setelah kejadian hari ini, aku punya perspektif. Saksikan Bima S di MNC TV dan GTV. Nggak kena. Lari kemana kamu, Fer? Tembak, ayo, tembak. Ayo, serang. Terus, tembak. Kali ini pasti kena. Kamu pasti nggak bakal dapetin aku. Tembak! Tolong! Aku kena, tolong! Aduh! Aku selamat. Kenapa tubuhku begini? Tolong! Itu hukuman buat anak nakal. Tolong Kapten. Saya berjanji tidak akan jahil lagi. Sumpah Kapten, saya janji. Kamu cuma bisa bersumpah palsu. Sekarang terima hukumanmu. Tolong saya Kapten, tolong saya. Saya tidak akan menolong kamu sebelum masa hukuman kamu habis. Saya berjanji tidak akan jahil lagi. Hah? Ayam raksasa. Tolong ayam raksasa, jangan potong saya. Saya janji deh, kalau saya normal kembali, saya akan kasih kamu makan yang banyak. Benar sumpah. Ayam ini ayam raksasa. Apa tubuh aku yang mengecil ya? Tolong aku, tolong. Tubuhku jadi kecil. Nah, ini dia anaknya yang mencoret-coreti wajah kita. Harus kita hukum. Betul. Bawa dokumen ke Tanjung Priuk. Hukumannya kita tiup. Biar dia melayang-layang di udara. Tolong bang, jangan tiup saya bang. Karena tubuhnya kecil, gimana kalau kita jadiin dia topeng monyet aja? Masa naik motor kayu? Memet jalan-jalan ke mall. Memet lucu. Ayo, jangan malas. Sekarang tunjukkan tariannya. Joget Iwa Peye. Masa joget sih? Iwa Peye lagi. Aku gak mau jadi topeng monyet. Tolong. Aduh. Mama. Makanya sebelum tidur itu berdoa. Maafin saya bang, kalau sering berbuat jahil sama abang berdua. Kita maafin, tapi muka kamu harus kita Saksikan animasi Entong setiap hari hanya di MNC TV. Membantu mencari solusi, memikir dan mengatur strategi untuk ungkapkan sebuah misteri. Tapi setelah kutelusuri, tidak ada alat peretas sinyal dan sinyalku baik-baik saja di sana. Kalau kalian? Aku menemukan angka 5 di salah satu meja di dalam restoran Kapten Iron.
Sinyal di restoran Kapten Iron juga datang dan pergi. Jadi kemungkinan ada alat itu di sana. Bobit, Maaf, aku lagi ngitung uang untuk ganti makanan Nona Quincy. Hah? Gak ada. Gak ada. Di mana sih angka 5-nya? Itu dia. Akhirnya. Wuhu. Bobit. Aduh. Bobit. Maaf Nona Quincy, aku nggak sengaja. Aku bantu bereskan ya. Ada apa ini? Aku cuma... Pergi, cepat. Iya. Nanti pasti aku ganti makanannya Nona Quincy. Jadi, aku tidak tahu di sana ada alat itu atau enggak. Oke, kemungkinan hanya tinggal 2. Bulpan Pub atau restoran Kapten Iron. Sebentar, ini kan... Nggak salah lagi. Anak buah Bulpan memakai sepatu dengan model yang sama. Tapi sepertinya banyak yang pakai model sepatu yang sama di kota ini. Setelah kuperhatikan, postur tubuh para pencuri itu memang mirip dengan anak buah Bulpan. Jangan-jangan Bulpan ada di balik ini semua. Dan dia sadar kalau kita sudah tahu soal kode angka itu. Dan dia sengaja menulis angka 5 di pubnya buat ngecok kita. Ternyata aku bisa juga sepintar Titus. Kerja bagus, Bobit. Oke, kita hanya tinggal fokus ke restoran Kapten Iron. Tapi sebelum itu, aku punya ide. Titus, The Detective. Setiap hari Minggu jam 7.30 pagi di RCTI.